Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Indra Satria, B2B 081025. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi tentang etnomatematika dalam titi laras dan irama pada karawitan Jawa. Pendahuluan. Karawitan biasa dipandang sebagai permainan musik tradisional dengan gamelan sebagai instrumennya. Di dalam seni musik tradisional Jawa ini terdapat berbagai filosofi hidup, yaitu satu-satunya seperti yang diungkapkan oleh Edmund Breyer 2014, bahwa gamelan sebagai cermin hidup masyarakat Jawa. Menurutnya, bermain gamelan sama dengan gotong royong, di mana gotong royong merupakan peristiwa sosial. Setiap pemain bekerja sama untuk memainkan gamelan dengan pemain gendang sebagai pemimpinnya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Edmund Breyer bahwa dalam masyarakat Jawa, pemimpin membutuhkan dukungan dari rakyat. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi bunyi musik yang indah jika gamelan dimainkan tanpa adanya kerjasama yang baik di antara para pemainnya untuk bekerja sama dalam memainkan instrumen. Nah, di sini filosofinya di kerjasama ya. Lalu, apa sih etnomatematika itu? Etnomatematika diperkenalkan oleh D'Ambrosio, seorang matematikawan Brasil, pada tahun 1977. D'Ambrosio memberi definisi tentang etnomatematika sebagai ilmu matematika yang dipraktikkan oleh kelompok-kelompok budaya yang berbeda yang diidentifikasikan sebagai masyarakat pribumi, kelompok pekerja, kelas-kelas profesional, dan kelompok anak-anak dari kelompok usia tertentu. Menurutnya, tujuan dari adanya etnomatematika adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika yang dikembangkan dalam berbagai sektor masyarakat, serta dengan mempertimbangkan cara yang berbeda dalam aktivitas masyarakat seperti cara mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain, dan lainnya. Nah, titik laras. Apa sih titik laras itu? Titik laras adalah notasi dalam karawitan, disebut dengan istilah titik laras. Titik laras berasal dari kata titik atau toto yang berarti susunan dan kata laras yang berarti suara. Menurut Siswanto, titik laras diartikan sebagai simbol untuk menunjukkan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya suara atau nada. Titik laras yang digunakan dalam karawitan Jawa di masa sekarang adalah titik laras kepatihan yang diciptakan oleh Patih Reksadiningrat I Surakarta pada tahun 1910. Titik laras kepatihan ditunjukkan pada tabel 1, sedangkan tabel 2 dan tabel 3 menunjukkan titik laras yang digunakan sebelum mengenal titik laras kepatihan. Jadi titik larasnya itu yang kepatihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau Cirolu 46B. Seperti itu. Jika dianalisis bagaimana laras-laras tersebut diberi nama, terlihat bahwa sebagian besar pemberian nama nada berdasarkan urutan bilangan dari 1 sampai 7 dengan titik laras notasi angka. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari perkembangan matematika formal terhadap penamaan laras beserta representasinya dengan mengurutkan laras nada dari nada rendah ke nada tinggi, mulai dari urutan 1 sampai 7. Khususnya pada laras belok, hal tersebut bukan berarti bahwa pemikiran masyarakat Jawa kurang maju, namun merupakan salah satu bukti bahwa matematika formal mempengaruhi cara berpikir masyarakat Jawa dalam menamai laras pada karawitan Jawa. Irama. Irama dalam karawitan Jawa dinyatakan Siswanto sebagai tingkat cepat lambatnya tabuhan yang diukur dari tabuhan balungan. Balungan merupakan kelompok rincikan atau kelompok instrumen yang terdiri dari saron, barung, saron dembung, saron penerus, lentem, dan bonang penembung. Dalam karawitan Jawa terdapat 5 macam irama menurut Sriwijodo, yaitu sebagai berikut. Irama lancar atau sesek atau irama
satu persatu merupakan irama di mana setiap satu sabetan pukulan balungan sama satu sabetan pukulan saran penerus. Misalnya 3, 5, 3, 2, atau lu, mo, luro, pada balungan maupun pada saron penerus secara bersamaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya pukulan terhadap bilah balungan dan bilah saron penerus adalah sama. Artinya, jika balungan dipukul 1 kali, maka saron penerus juga dipukul 1 kali. Jika balungan dipukul 2 kali, maka saron penerus juga dipukul 2 kali, dan seterusnya. Pola pada Proceeding Seminar Nasional Ethnomathesia 478 SBN 9786026258076. Irama lancar secara matematis dapat dipresentasikan ke dalam simbol matematika dengan memisalkan satu pukulan pada bilah balungan sebagai B dan satu pukulan pada bilah saron penerus sebagai S, sehingga dapat ditulis menjadi 1 kali B sama dengan 1 kali S atau B sama dengan S. Secara sederhana, jika banyaknya pukulan pada bilah balungan dan bilah saron penerus adalah 1, maka dapat ditulis 1 sama dengan 1. Demikian pula jika banyaknya pukulan balungan dan saron penerus adalah 2, maka dapat ditulis secara matematis 2 sama dengan 2. Begitu seterusnya sampai pada pukulan bilah yang terakhir. Pernyataan 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, dan seterusnya merupakan representasi dari konsep sama dengan, yaitu bilangan 1 sama dengan bilangan 1, bilangan 2 sama dengan bilangan 2, dan seterusnya. Dalam matematika, yang lebih formal dapat ditulis misalnya dengan N sama dengan N, di mana N adalah satu bilangan. Irama tanggung atau irama 1 atau irama setengah merupakan irama di mana setiap satu sabetan pukulan balungan sama dengan 2 pukulan saran penerus. Pola pada irama tanggung secara matematis dapat dipresentasikan ke dalam simbol matematika dengan memisalkan satu pukulan pada bilah balungan sebagai B dan satu pukulan pada bilah saron penerus adalah S, sehingga dapat ditulis 1 kali B sama dengan 2 kali S. Dengan bentuk lain dapat ditulis S sama dengan setengah B. Nah, berarti jarak waktu pemukulan bilah pada saron penerus adalah setengah kali jarak waktu pemukulan bilah pada balungan. Hal tersebut dapat ditulis lagi menjadi 1 kali B sama dengan 2 kali setengah B, atau dapat ditulis B sama dengan setengah B plus setengah B. Secara sederhana, hal tersebut juga dapat ditulis menjadi 1 sama dengan setengah plus setengah. Pertanyaan matematik tersebut menunjukkan bahwa dalam irama tanggung terdapat pola perkalian dan penjumlahan pada bilangan pecahan, yaitu terhadap bilangan setengah. Nah, contoh soal dalam matematika. Jika jarak waktu memukul bilah pada saron penerus adalah 8 detik, berapakah jarak waktu pada pemukulan balungan? Jelaskan konsep rumus matematikanya. Nah, di sini ya. Di sini jarak waktu pemukulan bilah pada saron penerus adalah setengah kali jarak waktu pemukulan bilah pada balungan. Setengah kali. Artinya 8 adalah setengah kali jarak waktu pemukulan pada balungan. Jarak waktu pemukulan balungan sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. Karena S sama dengan setengah B. Seperti itu teman-teman. Nomor 2. Jika notasi Re pada alat musik modern frekuensinya sama dengan notasi Mo atau 5 pada alat musik gamelan, maka notasi Fa di alat musik modern sama dengan, jadi kita tinggal ngurutin saja, karena frekuensi di alat musik gamelan tidak sama dengan frekuensi di alat musik modern. Jadi angkanya tidak sama. Misal 1 dalam alat musik modern itu sama dengan berapa di alat musik gamelan. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu pemikirannya sudah memenuhi konsep matematika ya, dalam perbandingan yang berbanding lurus maupun suku keberapa, begitu. Jawab, jika 2 sama dengan 5, maka 3 sama dengan 6, 4 sama dengan 7, 5 sama dengan 1, 6 sama dengan 2, 7 sama dengan 3, 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 5. 3 di alat musik modern sama dengan 6 di alat musik gamelan, seperti itu.
Maka pertanyaannya, Fa sama dengan berapa? Fa di alat musik modern adalah 4. Maka 4 sama dengan 7 dalam alat musik gamelan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya, Peter Satria. Sampai mohon maaf jika ada kesalah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.